Karena kebanyakan perusahaan swasta yang meng-hire desainer grafis tentu saja tidak seperti PNS yang punya dana pensiun dari negara. Sebaiknya kita membuat dana pensiun sendiri. Dengan bagaimana cara membuat dana pensiun sendiri? Yaitu dengan Halo, gue Catur, kembali lagi di Konten Desain. Sebagai seorang desainer grafis yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, mengatur keuangan adalah langkah penting untuk mencapai stabilitas finansial. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa tips tentang cara mengatur keuangan dengan bijak sebagai seorang desainer grafis yang bekerja di kantor. Identifikasi pendapatan dan pengeluaran. Catat semua pendapatan termasuk gaji bulanan dan bonus jika ada. Kemudian, identifikasi pengeluaran rutin kalian seperti biaya kos atau biaya sewa kontrakan, biaya transportasi, biaya makanan, dan tagihan. Buatlah anggaran bulanan. Dengan membuat anggaran bulanan, jadi kalian tahu berapa pengeluaran yang kalian perlu keluarkan setiap bulan ya. Jadi alokasikan dana untuk keperluan dasar bulanan kalian yang seperti tadi jelaskan, yaitu keperluan dasar seperti sewa, transportasi, makanan, tagihan itu sangat dasar. Jadi minimal 4 hal itu sudah terhitung sehingga kita itu tidak merasa kagok ketika mendapat jika penghasilannya minus gitu. Setelah membuat anggaran bulanan, tentukan prioritas pengeluaran kalian. Jangan lupa pengeluaran kalian jangka panjang. Dengan mengatur prioritas pengeluaran, kalian bisa ngerti mana yang lebih penting untuk diwujudkan atau tidak. Karena mengingat penghasilan karyawan itu ditentukan oleh perusahaan, bukan seperti freelancer kita menentukan harga sendiri. Jadi pastikan pengeluaran kalian sesuai target, jangan sampai boncos ya. Dan sebagai karyawan jangan lupa selalu menginvestasikan diri seperti menabung atau menyimpan dana darurat, karena ya siapa tahu lah khawatir ada PHK massal dan kalian kena, jadi kalian tidak kaget karena kalian sudah punya tabungan dan investasi. Tentang tabungan dan investasi ya, jadi tadi aku udah jelasin tentang tabungan darurat dan investasi. Tabungan darurat adalah tabungan yang sekiranya kita atur jika kita mendadak kena PHK gitu. Setidaknya kita hitung berapa pengeluaran kalian dalam sebulan, terus kalikan 3. Maksudnya dikalikan 3 adalah sekiranya ada kejadian terburuk, kalian kena PHK, setidaknya kalian tetap bertahan hidup tanpa berpenghasilan dalam 3 bulan. Tapi itu adalah target tabungan darurat yang paling kecil, jadi 3 kali dari gaji bulanan saat ini. Saran saya untuk memiliki tabungan darurat minimal itu sebisa mungkin itu 6 bulan bahkan 1 tahun kalau bisa. Kalau saya sendiri sih 6 bulan, tapi sisanya dimasukkan ke investasi bentuk lain. Tabungan darurat bisa kalian taruh dalam bentuk cash ataupun reksadana. Kenapa cash dan reksadana? Jika terjadi hal yang tidak-tidak, kalian itu sangat mudah, liquidnya sangat mudah. Jangan pernah menyimpan dana darurat dalam bentuk aset seperti tanah atau bentuk benda-benda mewah yang sulit dijual gitu. Hindari istilahnya itu dalam keuangan itu likuiditasnya yang sangat kecil. Jadi pastikan dana darurat itu sangat liquid dalam bentuk cash, reksadana, atau jika kalian suka emas, kalian bisa menabung dalam bentuk emas. Investasi. Pelajari tentang berbagai jenis investasi seperti reksadana atau saham. Pertimbangkan untuk berinvestasi. Yang gue sarankan itu investasi, bukan trading ya. Kalau trading kalian bisa cek di channel lain, dan saya sendiri tidak menyarankan tentang trading karena gue sendiri itu tidak trading ya. Jadi gue itu punya saham itu hanya untuk menabung aja, tidak melakukan trading jual dalam jangka waktu pendek. Jadi dengan punya tabungan saham, dengan punya tabungan reksadana, Anda dapat mengurangi resiko jika ada kemungkinan terburuk terjadi. Dan kenapa harus bentuknya reksadana dan saham daripada disimpan dalam bentuk uang? Uang itu pastinya setiap tahun mengalami inflasi, mengalami penurunan nilai setidaknya itu kurang lebih dari 5% ya. Dan jika ditaruh dalam bentuk reksadana atau dalam bentuk
saham, jika sahamnya itu bagus, itu bisa naik tidaknya dalam setahun itu 10 hingga 20%. Yang gue coba itu menabung di saham blue chip setidaknya rata-rata nambah 20%, sedangkan inflasi tiap tahun 5%. Jadi masih untung lah gitu kan ya, daripada kalian menyimpan banyak uang dalam bentuk cash. Selanjutnya asuransi. Jika kalian punya anggaran lebih, pastikan kalian memiliki asuransi kesehatan atau jiwa, atau keduanya juga bisa. Ini untuk memastikan jika ada sesuatu kemungkinan terburuk, entah kesehatanmu terganggu, kalian tidak perlu khawatir biaya berobat karena sudah ditanggung oleh asuransi. Dan jika kalian punya kendaraan yang cukup berharga dan sekiranya kalau rusak itu biayanya lumayan mahal, kalian juga bisa lakukan asuransi seperti pada mobil Anda atau motor Anda. Tips selanjutnya adalah mengatur utang dan cicilan. Jika kalian memiliki utang, prioritaskan untuk melunasi utang dengan bunga yang lebih tinggi terlebih dahulu. Jika kalian punya utang, utangnya banyak dan macam-macam, saran saya cek utang tersebut dan mana yang bunganya yang paling tinggi, dan pastikan prioritaskan lunasi dulu utang yang bunganya lebih besar. Ini untuk mengurangi defisit nilai keuangan kalian. Jadi kalian itu tidak boncos karena uang Anda habis karena bunga dari cicilan. Dan usahakan meminimalkan penggunaan kartu kredit. Jika kalian memiliki cicilan jangka panjang seperti rumah atau mobil, pastikan kalian membayar anggaran tiap bulan. Kalau kalian bisa melakukan konsolidasi atau merunding suku bunga yang lebih baik kepada broker yang menyediakan cicilan tersebut. Jika kalian mungkin sudah 1 tahun 2 tahun kalian lancar, mungkin bisa ajukan bunga yang lebih ringan gitu. Itu akan membuat cicilan Anda mungkin bisa sedikit lebih ringan ya. Yang selanjutnya tentang dana pensiun dan dana pendidikan. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam rencana pensiun. Karena kebanyakan perusahaan swasta yang meng-hire desainer grafis tentu saja tidak seperti PNS yang punya dana pensiun dari negara. Kebanyakan perusahaan itu tentu saja tidak menanggung dana pensiun kita. Jadi sebaiknya kita membuat dana pensiun sendiri. Dengan bagaimana cara membuat dana pensiun sendiri? Yaitu dengan membuka rekening tabungan pensiun. Dengan membuka rekening tabungan pensiun, kalian akan mengamankan dana kalian. Jika kalian umur sudah tidak produktif, sudah tidak mampu bekerja, kalian bisa menikmati hasil tetap hidup dengan nyaman, dengan enak di masa pensiun. Sebaiknya dana pensiun dimulailah sejak dini untuk memanfaatkan pertumbuhan bunga dari dana pensiun. Semakin awal kalian mempunyai dana pensiun, semakin baik karena bunganya tentu saja makin besar dana pensiun ya. Ini tips buat kalian jika memiliki anak. Jadi jika kalian memiliki anak dan anak kalian masih bersekolah, rencanakan dana pendidikan untuk masa depan mereka. Ini bisa membantu mengurangi tekanan keuangan di kemudian hari. Dana pendidikan itu tidak kecil tentunya. Sebaiknya kalian pikirkan dengan baik dana pendidikan. Selanjutnya, selalu evaluasi rutin. Pastikan kalian mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran dan bagaimana portofolio kalian diinvestasi secara berkala. Jadi tips saya itu yang utama itu pastikan pengeluaran dan pemasukan itu balance, tidak lebih besar dari pengeluarannya tentu saja. Cek secara berkala investasi kalian minimal setiap bulan untuk mengecek dana investasi. Kalau gue sih jarang-jarang mengecek dana investasi karena gue menabung di saham blue chip. Jadi blue chip itu identik dengan aman, jarang jatuh nilai sahamnya, tapi ya majunya tidak signifikan, naiknya kecil-kecil tapi pasti naik gitu. Karena gue malas mikir, malas ngeceki tiap bulan, jadi gue memilih saham blue chip. Jika kalian punya pendapat lain tentang keuangan dan investasi, kalian bisa tulis di komentar ya. Dan yang terakhir, pastikan kalian hindari pinjol. Aku sangat tidak menyarankan untuk kalian melakukan pinjol siapapun itu. Gue itu pernah nyoba iseng-iseng ngitung pinjol dengan kartu kredit, itu bunganya itu jauh lebih besar daripada kartu kredit. Kesimpulannya, mengatur keuangan dengan bijak sebagai desainer grafis adalah langkah penting untuk mencapai stabilitas finansial dan meraih tujuan-tujuan finansial kalian. Dengan membuat anggaran dan mengelola utang, berinvestasi dan merencanakan dana masa depan,
kalian dapat menciptakan fondasi keuangan yang kuat untuk diri sendiri dan selalu ingat untuk menjaga keseimbangan pengeluaran dan pemasukan keuangan Anda agar tetap balance dan tidak boncos tentunya. Dan karena tidak boncos tentu tidak mudah panik karena nggak punya duit gitu ya. Itu saja video kali ini. Thanks sudah menonton sampai akhir. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman kalian, like video ini. Jika ada pendapat lain silahkan tulis di komen, dan see di next video ya. Bye.